Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Isya dan Tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi patut kita bersyukur jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat banyak dan tak bisa kita hitung. Seandainya di akhirat kelak jamaah sekalian mengharapkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan-amalan kita itu jamaah sekalian akan habis. Akan habis karena tidak mampu membayar berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan yang pada hari ini alhamdulillah cuaca sedang mendung-mendungnya, sedang hujan-hujannya. Kita semua punya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berada di sini. Bayangkan jamaah sekalian, tadi saya sempat searching di Google, untuk harga oksigen saja di rumah sakit itu harus merogoh kocek jutaan rupiah. Bayangkan kita yang di sini, kita bisa menghirup oksigen dengan gratis. Allah berikan secara gratis dari mulai kita dilahirkan sampai insya Allah kita menutup usia. Belum lagi nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semua, yang dimana awal Ramadan alhamdulillah jamaahnya banyak-banyak, dan sepertinya tiap tahun seperti itu. Mendekati akhir Ramadan alhamdulillah masih banyak juga, tapi tidak sebanyak di minggu-minggu pertama. Dan tentunya nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan makhluk manusia mulia yang dimana berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini bisa merasakan nikmatnya Islam. Bayangkan di zaman Nabi dulu jamaah sekalian, rumah-rumah itu masih tanah-tanah liat, masjid-masjid pun itu tidak ada jamaah sekalian. Mekah waktu itu, Ka'bah pun sendiri dihiasi dengan berhala-berhala oleh kaum Quraisy. Lantas datang manusia ya yang buta huruf, tidak tahu membaca, tidak tahu huruf-huruf, lantas mengaku sebagai nabi. Kira-kira kalau misalnya jamaah sekalian berada pada situasi seperti itu, jamaah sekalian akan menjadi Abu Lahabnya ataukah menjadi Abu Bakarnya? Dengan luar biasanya, dengan mujizat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada zaman Islam masih asing pada saat itu, sangat-sangat asing, dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, sehingga kita sekarang ini bisa merasakan nikmatnya Islam. Masjid-masjid semua ada di mana-mana. Kita tidak perlu lagi untuk naik kendaraan bagaimana untuk pergi ke masjid. Jalan kaki pun kita bisa, jamaah sekalian. Itu semua berkat pertolongan dan juga perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu pernah berkumpul bersama para sahabatnya. Pada saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan seperti ini, sungguh aku sedang rindu dengan saudara-saudaraku. Jadi pada saat perkumpulan itu Rasulullah rindu dengan saudara-saudaranya. Lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Bukan, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas para sahabat bertanya, kalau begitu yang bagaimana saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Sesungguhnya saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Jamaah sekalian, apa yang disinggung oleh Rasulullah, apa yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita semua yang berada di sini, jamaah sekalian. Kita yang saat ini merindukan beliau, mengimani beliau, tapi tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Dan semoga di akhirat kelak kita bisa menjadi salah satu umatnya dan dituntun langsung oleh Rasulullah SAW untuk memasuki jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi protokol tidak sempat membacakan judul ceramah. Jadi insyaallah judul ceramah yang akan saya bawakan hari ini, pada malam hari ini adalah harapan-harapan dari penghuni neraka. Jadi ini agak horor judul ceramahnya. Tapi insyaallah yang akan saya bawakan ini pure langsung diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, 1400 tahun yang lalu Allah telah menurunkan Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali informasi-informasi. Baik itu apa yang terjadi di masa lampau, jadi kita bisa mengetahui bagaimana cerita Nabi Nuh, cerita Fir'aun yang sampai saat ini jasadnya masih dijaga oleh Allah. Bagaimana kita tahu kisah-kisah dari Nabi Isa, Nabi Yusuf, sampai Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah telah mengabarkan juga dalam Al-Quran apa yang akan terjadi di masa saat ini. Dan tentunya Allah juga telah mengabarkan kepada kita semua jamaah sekalian apa yang akan terjadi di masa depan, terkhususnya apa yang akan terjadi kepada para penduduk neraka, jamaah sekalian. Bahkan saking lengkapnya Al-Quran, pernah kami para remaja dulu tarbiyah bersama Ustadz Syair. Terus Pak Imam bilang begini, saking lengkapnya Al-Quran, untuk membuat adonan roti saja itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ayatnya itu berbunyi seperti ini, artinya apabila kalian tidak mengetahui sesuatu maka tanyakanlah kepada ahlinya. Saking lengkapnya Al-Quran itu. Jadi jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita harapan-harapan dari para penghuni neraka. Jadi yang akan saya terangkan sini ada 4 yang menjadi harapan dari para penghuni neraka itu. Jadi yang pertama itu terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Jadi akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala khsufiha wala tukallimun. Maaf, saya bacakan di ayat 107-nya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Jadi penghuni neraka itu jamaah sekalian, ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Jadi kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang yang zalim. Jadi harapan pertama dari para penghuni neraka ini jamaah sekalian, mereka minta dikembalikan ke dunia. Ketika mereka telah memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa meminta kepada Allah
untuk dikembalikan kepada di dalam dunia, dan mereka akan mengerjakan amal-amal soleh. Dan apabila mereka tetap zalim, mereka tetap dalam kekafiran, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Lantas Allah langsung balas di surah yang sama di ayat 108. Allah mengatakan, qala khsu fiha wa la tukallimun. Jadi Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Jadi Allah langsung kontan menjawab pernyataan dari para penghuni neraka itu. Kalian tinggal saja di dalamnya dengan hina dan jangan pernah berbicara dengan nauzubillahi min zalik. Kemudian setelah itu, karena mereka tidak bisa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya para penghuni neraka ini mempunyai harapan yang kedua. Mereka meminta kepada malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Ialah malaikat penjaga neraka, yang dimana mereka mengatakan dalam surah Az-Zukhrur ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadau ya Malik ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Jadi mereka mengatakan dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dan malaikat Malik pun menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi setelah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia, tapi Allah tidak mengijabah permintaan mereka, harapan kedua dari penghuni neraka ini adalah mereka meminta kepada malaikat Malik, mereka minta untuk dimatikan saja jemaah sekalian. Saking tidak bisanya merasakan pedihnya siksaan dari api neraka itu, mereka minta dimatikan. Tapi apa yang dikatakan oleh penjaga neraka, malaikat Malik, kamu tetap tinggal di sana, merasakan buah dari apa yang telah kamu lakukan di dunia. Selanjutnya jamaah sekalian, karena penghuni neraka ini tidak bisa tidak dikabulkan harapan keduanya, maka dalam Al-Quran mereka kembali meminta. Di harapan ketiga mereka tertuang dalam surah Ghafir ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal 'adzab. Di surah Ghafir ayat 49, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, memohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Jadi yang pertama ketika mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan, yang kedua mereka meminta kepada malaikat Malik untuk dimatikan, harapan mereka yang ketiga mereka minta kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Mereka minta untuk diringankan saja azab mereka selama sehari saja. Tapi tentu saja tidak dikabulkan jamaah sekalian. Karena para penjaga-penjaga neraka jahanam mengatakan di ayat selanjutnya, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Jadi ditanya kepada mereka, ya. Kemudian mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Jadi penjaga neraka jahanam pun bertanya kepada mereka, jamaah sekalian, belumkah datang rasul-rasul mengabarkan berita-berita kepada kalian? Mereka mengatakan sudah ada. Tapi karena kezaliman mereka sehingga mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir jamaah sekalian, ketika harapan terakhir mereka, ketika yang pertama tidak dikembalikan oleh Allah, yang kedua tidak dimatikan, dan juga tidak diringankan azabnya dalam sehari saja, harapan terakhir mereka tertuang dalam surah Al-A'raf ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sadaqallahu. Jadi para penghuni neraka menyuruh pada penghuni surga. Ya, harapan mereka selanjutnya yang terakhir adalah mereka menyuruh kepada para penghuni surga. Mereka mengatakan, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Dan penghuni surga ini mereka mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Nauzubillahi min zalik. Jadi jamaah sekalian, itu tadi harapan-harapan dari para penghuni neraka yang telah Allah kabarkan langsung melalui Al-Quran, yang dimana dalam Al-Quran itu sungguh benar apa yang telah Allah sampaikan. Jadi yang pertama, mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan, Allah tidak mengabulkannya, malah Allah berpaling pada mereka. Yang kedua, mereka minta dimatikan oleh malaikat Malik, penjaga pintu neraka, tapi tidak dikabulkan. Kemudian harapan mereka yang selanjutnya, mereka untuk minta diringankan azab mereka sehari saja, namun tidak dikabulkan juga. Yang terakhir, mereka minta langsung kepada penghuni surga. Mereka minta diberikan sedikit air saja atau sedikit saja rezeki kepada Allah dari yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang mereka harapkan itu sia-sia belaka jemaah sekalian. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, apa yang terjadi apa yang telah tertuang di dalam Al-Quran ini jamaah sekalian, sungguh kita tidak tahu apakah kita akan termasuk di dalamnya atau tidak jamaah sekalian. Lantas ketika amal-amalan yang kita lakukan, apakah itu sudah cukup untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena sungguh jamaah sekalian, akan ada masa di mana kita akan sendirian jamaah sekalian. Kita akan sendiri ketika disolati, kita akan sendiri ketika menghadapi sakaratul maut, kita akan sendiri ketika dikafani, kita akan sendiri ketika dimandikan jamaah sekalian, dan kita akan sendirian ketika di alam kubur. Lantas ketika malaikat nanti bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, apakah kita akan menjadi orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jamaah sekalian? Coba kita berkaca pada diri kita sendiri. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan selama ini jamaah sekalian? Apakah itu bisa menyelamatkan kita jamaah sekalian? Karena semua amal-amalan kita, seperti yang tadi saya katakan bahwasanya ketika kita meminta kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Untuk amalan kita saja, untuk dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, itu tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Jadi yang bisa mengantarkan kita kepada kepada jannahnya Allah adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjemput rahmat itu? Dengan mengikuti apa yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Apalagi di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Disinilah waktu yang terbaik untuk kita semua jamaah sekalian meningkatkan amal soleh kita, mengerjakan amal-amalan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini,
Allah telah mengabarkan kepada kita sekalian, jamaah sekalian, akan turun satu malam yang dimana ketika kita mengerjakan ibadah di malam itu, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah seperti tahun-tahun kemarin, Masjid Nurul Iman 2 Telkomas itu biasanya mengadakan mabit untuk 10 hari terakhir Ramadan, untuk menghidupkan amalan-amalan ibadah di 10 terakhir Ramadan, insyaallah. Jadi jemaah sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa menggetarkan hati-hati jemaah sekalian, dan semoga kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dari saya itu karena saya sendiri sebagai manusia, dan adapun kebenaran yang tersampaikan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.